Kemudian kepada itu, siapa orang yang muttaqin itu? Jadi akumulasi dari 4 tadi, dia menjadi orang yang muttaqin, dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sering kita baca. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu yang pertama. Orang yang menjadikan hudannya adalah kitab ini yang tidak diragukan lagi kebenarannya, diungkapkan di situ. Dzalikal kitab la raiba fi, dia tidak ragu lagi kepada kita. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam diri. Inilah petunjuk dalam hidup. Dia yang pertama. Kalau dia meyakini hudannya adalah kitab ini, tentu dia ingin memahami apa yang ada di dalam kitab ini. Pertanyaannya padanya, kalau bulan Ramadan berusaha kita menghatamkan Al-Quran dengan sebenarnya 2 kali, 3 kali kita tadabburi Al-Quran ini. Sekarang 15 hari ini sudah berapa? Sudah kita khatamkan sekali lagi? Atau mungkin baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau 15 juz, 1 juz 1 hari? Kemudian bagaimana kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran ini? Kalau ini kita tidak lakukan, hudan lil muttaqin. Dan apalagi yang kedua, orang yang muttaqin itu yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang yakin, beriman kepada yang ghaib, yang tidak tampak, yang tidak kasat mata. Pada Allah, malaikat, hari kemudian, semuanya yang dijelaskan oleh Allah. Tidak ragu lagi akan eksistensi Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menata, Allah yang maha mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kepadanya kita akan kembali. Wa yuqimus shalah. Dia mendirikan salat. Bukan hanya sekedar dia melaksanakan salat, tapi salat itu sama juga dengan Ramadan, berdiri terus. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang mendirikan Ramadan sama dengan Masjid Al-Hakim yang megah ini. Ketika dia didirikan, dia akan berdiri terus. Tapi ketika diruntuhkan, dia akan runtuh. Begitu dengan Ramadan. Ketika Ramadan itu tak berdiri sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, 11 bulan tempat kita mengimplementasikan, mendirikan. Begitu juga dengan sholat. Kita tadi sholat subuh, komitmen kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuki hamba jalan yang lurus ya Allah. Kita minta jalan yang lurus. Habis salat kita berbohong lagi, kita bermaksiat lagi, kita bergunjing lagi, kita memfitnah orang lagi. Salatnya tidak berdiri, tapi hanya sekedar mengerjakan salat. Wa yaqimunas shalah. Kalau hanya sekedar mengerjakan salat, ia tidak termasuk pada orang yang
muttaqin, la'allakum tattaqun itu. Tapi kalau berdiri salat itu tanha 'anil fahsya wal munkar, dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak jemaah yang dirahmati Allah, itu indikatornya. Apalagi Bapak Ibu? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kurniakan kepadanya. Ya Bu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kepada ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan ini kepada kita semua. Kalau zakat itu Pak, Bu, itu sudah final itu. Tidak ada lagi urusan kita. Kalau zakat sudah miliknya Allah, tidak ada lagi. Final. Yang dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menginfak sebahagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Sebahagian itu kepada Ibu, kalau kita matematikan sebahagian itu kan ada sebagian besar, ada sebahagian saja, ada sebagian kecil. Itu makna sebahagian. Mana yang maunya kita untuk kita infakkan di jalan Allah? Apakah sebagian besar? Ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Atau sebahagian? Sebagian besar itu besar dari 50% Bapak. Kalau sebagian itu kisarnya antara ya 50% ke atas dan ke bawahnya sebagian. Sebagian kecil, mungkin kecil dari 20%. Tidak perlu kita melihat yang besarnya. Sebahagian kecil saja Bapak dan Ibu, apakah sudah kita penuhi untuk membuktikan kita sebagai orang yang muttaqi? Bapak dan Ibu, coba hitung-hitung Bapak dan Ibu. 20% saja sudah kita keluarkan tidak dari harta kita untuk dijalankan. Infak kita untuk masjid, anak yatim, zakat, infak, sedekah, wakaf semuanya. Akumulasikan itu, Pak. Tak hitung. Udah berapa yang terkeluar? Apakah hanya baru zakat yang 2,5% saja? Bagi yang pegawai negeri yang dipotong gajinya, apakah itu saja? Itu tidak usah lagi. Tapi wa mimma razaqnahum, hitung Bapak dan kalkulasikan kepada. Kalau memang kita orang yang termasuk dalam dia orang yang muttaqi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang dia yakin dengan kitab kembali lagi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakin dengan kitab suci Al-Quran yang tidak diragukan lagi kebenarannya ini, dia pedoman dalam hidupnya, dia kuasai, dia amalkan, jadikan pedoman hidup. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum kamu kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat, Injil, Zabur, dia ini. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dia yakin kepada hari akhirat. Inilah kuncinya Bapak. Wabil akhirati hum yuqinun,
Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hewan mati, tanam-tanaman mati, makhluk mati semuanya. Tapi bagi kita ada satu hari akhir, sehingga setiap saat kita ungkapkan Malik Yaumiddin. Dialah raja hari kemudian, hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir itu pada ibu, tidak ada surga, tidak ada neraka, memang kita tidak perlu salat, tidak perlu beriman, tidak perlu menjadi orang yang muttaqin. Setelah kita mati menjadi tanah, tubuh kita yang diciptakan dari tanah kembali kepada tanah. Tapi bagi orang yang yakin dengan hari akhir, karena dia memiliki roh yang suci yang dititipkan oleh Allah ke dalam dirinya, wa nafakha fi min ruh, yang pernah bersaksi dengan Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Dia bersaksi dengan Allah, dan roh yang suci itu akan dia kembalikan lagi kepada Allah nantinya, akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Maka kita perlu hidup ini dengan visi kita untuk menuju hari akhir. Bukan hanya hidup untuk hidup, tapi hidup kita adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, pada ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, buatkan perencanaan kita mulai dari hari ini, apa ibadah-ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Kalkulasikan semuanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perencanaan Bapak dan Ibu, kita akan liar rencanakan target-target amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita, salat tahajud kita, salat duha kita, salat berjamaah kita, kemudian tadabbur Al-Qur'an kita, hafalan Al-Qur'an kita. Kenapa kita perlu hafalan Al-Qur'an? Karena tidak menjamin mata kita ini akan bisa terus bisa melihat. Ketika mata ini tidak mampu lagi nanti membaca Al-Quran, tentu kita bisa membaca hafalan-hafalan yang pernah kita hafal. Pahami pedoman hidup ini. Jadi tanpa perencanaan pandu, kita akan terombang-ambing. Tapi ketika kita rencanakan sesuatu dengan baik, hidup ini akan tertata. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, derajat takwa yang telah kita raih dapat kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita, sampai ajal menjemput kita, sehingga pulang kita kepada Allah. Tak lain, tak bukan, Allah panggil kita dengan panggilan kesayangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah masukkan ke dalam surganya. Tak lain yang keluar dari lisan kita kecuali adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa meraih semua itu Pak Ibu, kematian yang husnul khotimah. Kapan? Bisa hari ini, esok, lusa, sesuai dengan janji. Wa ma taqdi nafsum ma taksibuha wa ma taqdi nafsum bi ayyi ardin. Dan seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang diri pun yang bingung mana dia akan mati. Bisa hari ini, lusa, esok, sebulan lagi, setahun lagi, dalam pilihan Allah. Banyak bahan-bahan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.